Pak, Bapak siapa? Ngapain di sini, Pak? Salah seorang yang mengenakan jaket biru bertanya tergopoh-gopoh. Tubuhnya tinggi dan wajahnya menarik. Samin memandang kedua anak muda di hadapannya dengan bibir keluh. Terpesona oleh kenyataan bahwa kini ia berhadapan dengan manusia. Manusia. Makhluk sebangsa dengan dirinya. Bapak sudah lama di sini. Anak muda yang satu lagi, mengenakan jaket kulit coklat, ganti bertanya. Sudah, Tuhan. Saya tidak ingat lagi sudah berapa lama. Kapal yang saya tumpangi tenggelam. Saya terdampar di pulau di sana. Debu dan Mutiara, karya Tutinonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Beberapa lama ia berbaring tak bergerak. Sesekali dirasakannya air laut menyapu-nyapu kakinya yang kaku dan luka terbentur karang. Lalu didengarnya suara memekik-mekik. Pekikan si Gede. Tertatih-tatih Samin bangkit. Pada jarak 100 meter darinya, si Gede berjalan terhuyung-huyung menggendong anaknya. Samin memanggil. Monyet itu memekik kegirangan melihatnya dan melompat-lompat menghampiri. Mereka menapak dan meraba-raba meninggalkan gugusan karang. Bulan tertutup awan dan angin terasa mengiris kulit. Selanjutnya, sisa malam itu mereka lalui dengan tidur di balik sebuah batu besar. Tidak ada kehidupan di pulau itu. Sebagian pantainya terdiri atas karang yang keras dan terjal. Sebagian lagi terdiri atas pasir kering. Tidak ada pohon besar. Yang tumbuh di situ hanya semak dan alang-alang tinggi. Samin menjumpai banyak semak rendah yang mempunyai buah kecil bulat berwarna hijau kekuningan. Ia mengenal semak ini, yang di desanya disebut cepluan, dan tahu buahnya bisa dimakan. Rasanya sedikit asam dan manis. Samin mengumpulkan buah ini banyak-banyak untuk mengisi perutnya. Si Gede dan si Cilik mengikuti perbuatannya. Samin tahu mereka tidak akan dapat bertahan lama di pulau itu. Tidak ada cukup makanan, tidak ada air. Si Gede agaknya mengetahui juga keadaan mereka. Mulailah Samin melihat monyet itu tidak mau makan. Setiap buah yang diperoleh diberikan kepada Cilik. Naluri keibuan binatang itu mendorongnya untuk merelakan hidupnya sendiri demi hidup anaknya. Kekurangan makanan dan air membuat tubuh mereka kehilangan kekuatan. Pada hari kelima, si Gede sudah tidak bisa lagi berjalan. Samin memaksakannya makan beberapa buah cepluan, tapi monyet itu hanya memandang dengan sayu. Pada hari ke-8 menjelang tengah hari, perjuangan si Gede melawan lapar selesai. Tubuhnya yang telah kurus kering terkapar tak bergerak, kaku dan dingin. Cilik duduk di dekat bangkai induknya, memekik-mekik dan menyembunyikan kepala di antara kedua lengannya. Persis seperti kelakuan si Gede
ketika melihat bangkai suaminya di pulau mereka dulu. Samin diam tak bergerak memandang si cilik dan bangkai induknya. Air mata menetes satu-satu ke dadanya yang kurus. Mati. Monyet itu telah mati. Binatang yang sekian lama mengisi kesepiannya, pembagi duka deritanya. Ia merenggutkan monyet itu dari pulau kelahirannya yang subur, penuh makanan, dan membawanya kepada kematian karena kelaparan. Buah cepluan makin habis. Samin tahu, akhirnya ia pun akan bernasib sama seperti si gede. Tubuhnya telah semakin kurus dan lemah. Kulitnya kering dan kisut, hitam terpanggang matahari yang ganas. Baju dan celana yang dipakainya tinggal merupakan cabik-cabian kain kumal. Sejak merasa tak mampu berbuat apa-apa lagi, Samin lebih banyak berada di pantai. Ia ingin mati dengan melihat langit dan laut, kekuasaan yang telah merenggutkannya dari desa dan keluarganya, dan yang akan mengambilnya kembali dari kehidupan. Setiap detik pikirannya dipenuhi oleh bayangan Mirah. Diingatnya kembali ketika ia diarak penduduk desa ke rumah Mirah dalam pakaian pengantin yang sangat sederhana. Dikenangnya kembali malam pertama mereka yang gugup dan gemetaran. Terbayang kembali mata Mirah yang penuh kecemasan, namun juga pengharapan ketika mengantar keberangkatannya. Rangkaian kenangan itu selalu membuat Samin semakin merasa tak berdaya, semakin merasa dekat pada maut. Dan hari terus berlalu dalam urutan pagi, siang, sore, dan malam. Hari jatuh sore. Samin duduk di pantai, berlindung di balik batu besar. Si cilik meringkuk di sampingnya. Mata Samin terpejam setelah sadar setengah pingsan. Setelah 2 hari perutnya tidak kemasukan makanan, kesadarannya menjadi ringan dan setiap saat terasa akan melayang. Namun sekali-kali matanya terbuka juga sebentar, memandang laut dan ombak putih yang bergulung-gulung datang dan kemudian buyar di pantai. Untuk kesekian kalinya, Samin membuka matanya sedikit, dan ia bermimpi melihat motor but. Dengan gugup ia memejamkan kembali matanya, dan motor but itu pun lenyap. Aneh, Samin berpikir. Bila orang sudah hampir mati, rupanya mimpi datang justru pada saat mata terbuka. Tapi, apakah benar mimpi datang pada saat mata terbuka? Coba kulihat lagi, benarkah mimpi itu masih akan datang? Samin membuka matanya. Motor but itu masih ada. Sudah bergerak agak ke selatan. Samin melompat dan berteriak sehingga habis suara. Motor but bercat putih itu terus saja melaju, tetapi sudah mengurangi kecepatannya dan kemudian membelok ke arah pantai. Sesaat kemudian, angsa bermesin itu berhenti beberapa meter dari pantai yang landai. 2 orang anak muda menurunkan perahu karet berwarna hitam dan bersama-sama menyeberangi air menuju ke tempat Samin berdiri. 2 orang yang lain tetap tinggal di atas motor but yang tetap dihidupkan mesinnya. Mereka datang. Ya Tuhan, mereka datang. Samin jatuh terduduk oleh kebahagiaan yang meledak
Dengan begitu tiba-tiba, kedua anak muda itu menarik perahu karet mereka ke pasir dan berlari ke tempat Samin jatuh terduduk. "Pak, Bapak siapa? Ngapain di sini, Pak?" Salah seorang yang mengenakan jaket biru bertanya tergopoh-gopoh. Tubuhnya tinggi dan wajahnya menarik. Samin memandang kedua anak muda di hadapannya dengan bibir keluh. Terpesona oleh kenyataan bahwa kini ia berhadapan dengan manusia. Manusia, makhluk sebangsa dengan dirinya. "Bapak sudah lama di sini?" Anak muda yang satu lagi, mengenakan jaket kulit coklat, ganti bertanya. Sudah, Tuan. Saya tidak ingat lagi sudah berapa lama. Kapal yang saya tumpangi tenggelam. Saya terdampar di pulau di sana. Samin menunjuk dengan tangan gemetar ke pulau tempat ia menemukan si Gede. "Saya membuat rakit untuk pergi ke pulau." Ditunjuknya Pulau Nyiru. "Karena saya pernah melihat ada kapal datang ke sana. Tapi rakit saya hanyut sampai ke pulau ini." Samin berkata dengan bahasa Indonesia terpatah-patah. "Bapak dari mana? Siapa nama Bapak?" Si jaket biru bertanya. "Dari desa Ketunggul, Tuan. Nama saya Samin. Saya dikirim untuk jadi buruh perkebunan di Sumatera. Tapi kapal yang saya tumpangi tenggelam. Saya tidak tahu bagaimana nasib kawan saya yang lain." Jawabnya mulai agak lancar. "Bapak bilang kapal Bapak tenggelam. Kapan itu, Pak? Kapal apa namanya?" tanya si jaket coklat. Sementara itu salah seorang anak muda yang menunggu di atas motor boot rupanya ingin pula melihat penemuan kawan-kawannya. Dengan perahu karet yang lain, ia menyeberangi air dan ikut merubung Samin. "Kami diberangkatkan bulan Agustus 1968. Saya tidak tahu nama kapal yang membawa kami. Hanya kapal kecil, Tuan." Si jaket kulit menoleh kepada kawannya yang baru saja datang. "Pernah dengar ada kapal tenggelam 2 tahun kemarin?" Kawannya yang baru datang menggeleng. "Emangnya gua pegawai mercusuar?" sahutnya asal-asalan. "Alah, bilang aja gak pernah baca koran." "Apa? Lu baca koran paling juga cuma berita perkosaan?" Bah. Rasanya gua pernah membaca koran itu. 70 orang. Dan hanya 10 yang selamat. Pengiriman tenaga buruh lewat calo-calo liar. Si jaket biru menengahi kedua kawannya yang semprot-semprotan. "Kita cepat-cepat aja deh. Udah jam 5 lebih nih. Ntar kemalaman di laut." Pernah dengar cerita ikan duyung memanggil dari dasar laut pada malam hari? "Orang ini, Ruth, kita bawa?" tanya si jaket kulit. "Iya dong. Apa ente cukup sadis membiarkan orang ini mati di sini? Ayo, Pak, naik ke perahu karet kami. Don, lu berdua sama Hengki, biar gua sama bapak ini. Tapi bantuin dulu ngangkut dia ke perahu. Gua rasa
dia udah gak kuat jalan sendiri. Berdua dengan si jaket kulit yang dipanggil Don, Rudy memapah jerangkong compang-camping temuannya ke atas salah satu perahu karet. Perahu karet mereka dorong ke air, lalu Rudy naik dan mulai mendayung. Tidak membutuhkan waktu lama untuk sampai ke motorboat. Rudy naik terlebih dulu dan bersama kawannya yang seorang lagi membantu Samin naik pula. Perahu karet diangkat dan kedua kawan Rudy yang lain pindah ke boot. Mereka mendudukkan Samin di sebuah bangku kayu. Hengki berbaik hati memberikan sepotong roti sisa makanan mereka dan setengah botol Coca-Cola. Samin menerima semua anugerah itu dengan mendesiskan ucapan terima kasih. Motorboat mendengung dan mulai bergerak. Samin merasa telah melupakan sesuatu, tapi terlalu kacau untuk mengingatnya. Ingatan itu baru berdenyar kembali ketika telinganya menangkap pekikan-pekikan pilu yang sangat dikenalnya. Cilik. Terlompat ia bangkit dan merayap terbata-bata ke sisi motorboat yang menghadap ke pantai. Cilik! Oh Gusti, Cilik! Teriaknya Paro. Cilik berdiri di pantai, memandang mereka dengan wajah putus asa. Rudy melambai kepada kawannya agar mengurangi kecepatan boot. Itu monyet Bapak? Tanyanya kepada Samin. Iya Tuan, teman saya satu-satunya di sini. Tolong Tuan, saya tidak sampai hati meninggalkan dia sendiri. Dia akan mati kelaparan, kata Samin memohon. Boot pun berputar kembali. Don yang merasa belum banyak berbuat, menurunkan perahu karet dan mendayung cepat-cepat ke pantai. Si Cilik diam menurut ketika diangkat ke atas perahu dan dibawa ke motorboat. Begitu menyentuh dek, binatang itu langsung melompat ke pangkuan Samin dan bergelung di sana. Matanya yang hitam kecil memandang keempat anak muda yang telah menolongnya dengan rasa terima kasih yang tak terucapkan. Saminlah yang kemudian mengucapkannya untuk mereka berdua. Langit sebelah barat merah berpendar oleh matahari yang membulat bagai bola api di batas cakrawala. Burung-burung camar terbang melintas dengan cepat, berlomba dengan kegelapan yang akan segera merebut alam. Udara perlahan-lahan jatuh menjadi lingkungan dingin yang menyusup ke segenap pori-pori. Dalam kesunyian laut yang seakan tak terbatas, Samin menceritakan kembali pengalamannya selama terlepas dari pergaulan masyarakat. Kini diketahuinya dari anak-anak muda itu, ia telah 2 tahun tak bertemu dengan manusia. Baru 2 tahun. Betapa mengherankan karena ia merasa telah begitu lama. Rasanya sudah berpuluh-puluh tahun ia terbenam dalam kesunyian yang berat dan tak tertahankan. Ia tak ingat lagi bagaimana rupa wajahnya. Untuk pertama kalinya, dengan perasaan risau, ia memandang baju dan celana yang hampir tak tersisa lagi. Ia sentuh kulit tangan dan kakinya yang kurus dan kisut seperti kakek-kakek. Ia raba rambutnya yang telah panjang melampaui tengkuk. Tuhan, entah seperti apa rupa wajahku sekarang. Tuan-tuan sendiri, untuk keperluan apa datang ke pulau-pulau kosong ini? Akhirnya Samin bertanya tentang diri para penolongnya. Hanya main saja. Kami memang menyukai laut, jawab Rudy. Samin terengah-engah. Tidak mengerti dia
Bagaimana orang bisa menyukai laut yang mengerikan dan tak pernah berbaik hati kepada manusia. Motor boot ini Papa Rudi yang punya, Pak. Don menyambung. Samin mengangguk dan menatap Rudi dengan penuh terima kasih. Sejak semula, memang anak muda itulah yang paling banyak menolongnya. Atas isyarat Rudi, keempat anak muda itu menyingkir dekat kemudi, berembuk dengan suara perlahan. Nah boys, apa yang akan kita lakukan terhadap orang ini kalau sudah sampai di darat? Rudi bertanya sambil menatap wajah kawan-kawannya berganti-ganti. Ketiga temannya tak segera menjawab. Ekspresi wajah mereka menunjukkan pikiran yang berlain-lainan. Namun jelas bukan kesediaan serta-merta untuk mengajukan diri sebagai pahlawan. Kita nggak mungkin ngelepas dia begitu saja. Kesehatannya buruk. Kalau kita lepas di Jakarta, bisa dipastikan akan jadi mayat Ciliwung. Siapa di antara kita yang bersedia menampung untuk sementara saja sampai orang ini kuat mudik ke desanya? Rudi bertanya lagi. Aku nggak mungkin. Kawan Rudi yang memegang kemudi berkata dengan enggan. Kalian tahu kayak apa cerewetnya mamiku kalau lihat rumahnya kemasukan orang kayak gitu. Aku tinggal di rumah Om, kalian juga tahu, kata Hengki mengikuti kawannya berlepas tangan. Kalau gitu, kita bawa ke RSCM saja, Ruth, biar dapat perawatan di sana. Urusan selanjutnya terserah mereka. Kita cukup menolong membawa orang itu kembali ke darat. Kalau perlu, gua mau ngasih dia bekal. Kata Don mengemukakan usul yang lebih berperi kemanusiaan. Rudi tersenyum. Manis, tapi bisa juga kelihatan mengejek. Berbahagialah kau, Don. Malaikat pasti tak keberatan memberi rekomendasi biar kau naik surga. Tadinya aku mau membawa orang ini ke rumah, tapi kupikir usulmu lebih bagus. Rapat yang berlangsung dengan bisik-bisik itu pun bubar. Di sudut yang lain, Samin duduk berdiam diri sambil memejamkan matanya. Setengah botol Coca-Cola yang telah diteguknya habis, membuat perutnya malahan berkeruyuk. Sedangkan sepotong roti pemberian Hengki sama sekali tak mengenyangkan. Ia tidak dapat menangkap pembicaraan Rudi dan kawan-kawannya, tapi ia tahu mereka membicarakan dirinya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.